Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama saya Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini 11 Juli 2022. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan 11. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Pencipta manusia dan alam semesta, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Kami mohon bimbingan-Mu di sepanjang hari ini. Bimbinglah agar kami dapat bekerja dalam semangat kasih-Mu dengan rajin dan jujur. Bapa, mampukanlah juga kami untuk berhenti berbuat jahat terhadap sesama. Mampukanlah juga kami untuk berbuat baik agar kami tidak menjadi beban bagi sesama. Bapa, sekarang kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Menjadi murid Yesus harus siap menyangkal diri dan mengalami pertentangan. Namun, penyangkalan dan pertentangan itu membawa kepada kedamaian yang sejati. Menjadi murid Yesus juga harus berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, membela orang-orang lemah dan menderita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi murid Yesus harus siap memanggul salib untuk dapat memperoleh keselamatan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, Santo Benediktus telah memberi contoh bagaimana menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Itulah pemuridan yang sejati. Semoga demikian. Amin. Adik-adik, mari kita lanjut dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu doa dan renungan misioner hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi doa dan renungan misioner berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.